Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita awali dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini untuk berkat yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu memuliakan nama Tuhan. Sukacitamu turun atas kami dalam nama Yesus. Amin. Karena namamu baik Tuhan, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mari kita masyurkan nama Tuhan, ya Allah yang baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus, luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus, luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus, luar biasa. Yesus, luar biasa. Yesus, luar biasa. Serukan sekali lagi, Yesus, luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Amin. Kepada hambanya kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang baru, buat nafas yang Kau selalu sediakan bagi kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, berkati bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak siswa-siswi SMP Penuai dan seluruh anak-anak kelas 7, 8, 9 yang mengikuti acara pendalaman iman Kristiani ini melalui online. Kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini kita masih tetap mendengar tentang buah roh kebaikan yang Tuhan
janjikan dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Nah, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang kebaikan. Dikatakan, dinasihatkan bahwa kita tidak boleh jemu-jemu di dalam kita berbuat baik. Tidak jemu-jemu itu apa? Tidak jemu-jemu itu adalah tidak bosan-bosan kita berbuat baik. Walaupun dalam keadaan apapun di depan kita, kita tidak boleh bosan. Kita harus selalu berbuat baik. Karena ini adalah perintah daripada firman Tuhan. Pada suatu saat kita akan menuai apa yang kita tabur. Jika kita menabur kebaikan, maka kita juga akan menuai kebaikan. Itu adalah janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kalian berbuat baik di rumah, ya, kita membantu orang tua di rumah, ya, suatu saat mungkin tidak langsung kalian menuai hasil. Suatu saat kalian akan tahu, oh ini rupanya saya sudah berbuat baik, saya membantu adik saya belajar, saya membantu kakak saya membereskan rumah, membereskan kamar, dan banyak hal yang dapat kita lakukan untuk kita dapat berbuat baik. Ya, dikatakan firman Tuhan nggak boleh bosan. Kita harus terus berbuat baik. Ya, kita lihat teladan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu berbuat baik. Ya, Tuhan Yesus selalu melakukan apa yang baik. Walaupun Tuhan Yesus harus berkorban untuk menebus salah dan dosa kita, ya, tetapi Tuhan Yesus taat kepada perintah Bapa. Ya, Tuhan Yesus mau berkorban, mau berjuang untuk terus berbuat baik. Walaupun banyak orang berkata salibkan dia, ya, Tuhan Yesus diusir, ya, Tuhan Yesus difitnah, ya, yang Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan, tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus harus disalibkan. Pada saat itu orang disalib itu adalah seorang yang telah melakukan kejahatan yang luar biasa, harus disalib. Tuhan Yesus harus melakukan perintah Bapa. Dia mau melakukan untuk menebus salah dan dosa kita. Tuhan Yesus berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Walaupun Tuhan Yesus diolok, dihina, ya, difitnahkan yang jahat, ya, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat jahat, tetapi Tuhan Yesus difitnah, ya. Dikatakan Tuhan Yesus itu adalah orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah, ya. Padahal Tuhan Yesus itu melakukan perintah Bapa, melakukan perintah Allah, ya. Itu adalah Tuhan Allah kita. Ketika Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita, maka kita dapat menerima kebaikan. Ya. Ketika Tuhan Yesus mau untuk mati supaya kita ini menjadi hidup. Tuhan Yesus mau lahir bagi kita di kandang yang hina. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal supaya kita ini menjadi kaya. Dia mau lahir, turun ke dunia, lahir. Allah turun ke dunia melalui Ibu Maria, ya, menjelma menjadi manusia, ya, untuk menebus salah dan dosa kita. Tempatnya sangat kotor, di tempat yang kotor Tuhan Yesus rela mau, ya, sejak lahir menderita supaya kita ini menjadi tidak menderita, ya. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang tidak hanya berkata-kata saja, tetapi mau melakukan suatu keteladanan, ya.
Mengapa kita harus berbuat baik? Karena yang baik akan bertambah baik. Ya, kalau kita melakukan yang baik terus-menerus, maka kita akan menuai yang baik. Ya, kita sudah baik akan terus menjadi diarahkan menuju kepada kebaikan. Ya, tentu cara kita berbuat baik itu adalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan kita berbuat baik untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya mau berbuat baik pada teman saya karena teman saya kemarin menolong saya. Saya mau berbuat baik pada teman saya karena saya tahu teman saya itu nanti akan memberikan saya sesuatu. Itu kebaikan yang tidak tulus. Ya, kita berbuat baik, tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya bagaimana? Misalnya kita berbohong, ya, berbohong untuk kebaikan, dengan alasan untuk kebaikan, supaya dia tidak kecewa. Saya harus bohong, saya harus berbuat baik sama dia, ya. Tetapi caranya salah, ya. Itu Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus berbuat baik itu yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar, dia tentu baik. Ya. Jadi tidak semua kebaikan itu ada kebenaran. Ada kebaikan yang ada tujuan tertentu, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita memuji orang itu supaya orang itu baik kepada kita, ya. Itu tidak sesuai dengan perintah daripada firman Tuhan. Kita harus berbuat baik terus-menerus, ya. Kita harus taat, ya. Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Contohnya seperti apa? Contohnya kita berbuat baik pada orang tua kita. Ini orang tua kita sudah marah kepada kita, kita tidak boleh marah pada orang tua. Karena orang tua marah kepada kita, kita harus tetap taat. Tidak ada untungnya, ya. Kalau kita marah kepada orang tua, kepada pemimpin kita, tidak ada untungnya. Kita bersungut-sungut, sebel sama orang tua, sebel sama guru kita, sebel sama pimpinan kita, itu tidak ada untungnya, ya. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus berbuat baik kepada semua orang, terlebih para pemimpin kita, terlebih orang tua kita. Kita harus taat seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa, melakukan perintah Bapa, ya. Jadi firman Tuhan katakan di sini, jangan membalas kejahatan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya Tuhan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kadang-kadang kalau kita dimarahin orang tua, kita jadi ngambek, itu menjadi lemah, ya. Jadi kesel sama orang tua, ya, atau kepada guru kita sudah terlanjur kesel, ya, langsung ngomel-ngomel sendiri. Itu sebenarnya tidak ada untungnya, ya. Jadi kita harus berbuat baik. Kita harus tetap melakukan apa yang diperintahkan. Kita harus taat, ya. Karena apapun yang diajarkan orang tua kita itu pasti adalah untuk kebaikan kita. Ya, Nana, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, kepada semua orang di sekeliling kita. Ya, karena kebaikan itu akan menuai hasil kebaikan juga. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kita menuai yang baik, kita menabur yang baik, maka kita juga akan menuai yang baik. Puji bagi nama Tuhan. Mari anak-anak kita lakukan buah roh kebaikan ini, karena ini adalah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa, walaupun sudah dihina, dipukul, Tuhan Yesus tetap diam. Walaupun sudah disalib, Tuhan Yesus tidak
memberontak. Bisa nggak Tuhan Yesus diselamatkan oleh malaikat-malaikat? Tuhan Yesus minta kepada Bapa, Bapa tolong jemput malaikat-malaikat berpasukan, tolong jemput dengan malaikat-malaikat untuk membunuh semua orang yang telah membunuh aku ini. Bisa tidak? Sangat bisa, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya, sangat bisa, tapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Tuhan selesaikan tugasnya sampai selesai, mati di kayu salib, dan akhirnya Tuhan Yesus bangkit, dan akhirnya Tuhan Yesus dimuliakan. Jadi anak-anak, mari kita meneladani Tuhan Yesus yang sabar, ya, yang mau menderita, mau melakukan kebaikan untuk orang lain. Kita juga mau melakukan kebaikan untuk orang lain. Puji bagi nama Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini yang sudah Engkau siapkan bagi kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas, mari Tuhan kiranya Engkau mau tolong kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan tugas-tugas hari ini, tugas-tugas pelajaran di sekolah kami dengan baik, dan kami akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian dalam minggu ini. Tuhan berkati, kiranya Engkau berikan hikmat akal budi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat guru-guru kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam keadaan beban berat Engkau usir beban, Engkau angkat beban mereka, yang dalam masalah apapun, mari Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pemimpin negara kami, buat Pak Presiden, Wakil Presiden, aparat tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati, berikan petunjuk terang kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapat memimpin negara kami dengan bijaksana. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap Tuhan untuk menikmati hari yang baru ini dengan kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati, salam kebaikan.